Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran mengenal negara-negara ASEAN. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang negara Brunei Darussalam dan Filipina. Sebelum kita lanjut, nanti tolong dikerjakan dulu kuis untuk negara Brunei dan Filipina di CBT. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Tujuan belajar kita masih sama dengan yang kemarin, karena ini hanya melanjutkan. Coba sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira negara mana ini? Ya, ini adalah lambang negara beserta bendera negara. Di situ ada tulisan dengan bahasa Khmer. Di lambang negaranya ada namanya pemimpin kerajaan Kamboja, kalau di bahasa Indonesia kan ya. Berarti ini adalah negara Republik Rakyat Kampuchea, itu nama resminya. Kita mengenalnya sebagai negara Kamboja. Baik anak-anak, kita akan masuk untuk mempelajari negara Kamboja. Kita perhatikan peta negara ASEAN berikut. Di manakah letak negara Kamboja itu? Negara Kamboja, kalau kita perhatikan di peta, berada pada posisi, yaitu ada di antara negara Thailand, Laos, dan Vietnam. Jadi dikelilingi oleh negara Thailand, Laos, Vietnam. Secara geografis berarti letak wilayah negara Kamboja itu berada di antara negara Thailand, Laos, Vietnam, dan Laut Cina Selatan. Jadi batasnya di sebelah barat itu dibatasi dengan negara Thailand, di sebelah utara ada negara Laos, ada negara Thailand, dan di sebelah timur ada negara Vietnam. Di sebelah selatan ada Laut Cina Selatan, tepatnya di Teluk Siam. Itulah posisi geografis negara Kamboja. Selanjutnya akan kita perhatikan letak astronomisnya. Letak astronomisnya, kita perhatikan garis lintangnya berada pada posisi 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Berarti posisinya berada pada posisi di sebelah utara garis khatulistiwa. Juga kalau kita perhatikan garis lintangnya berarti iklimnya iklim tropis. Letak geografi tadi sudah Bapak jelaskan, di antara negara Thailand, Laos, Vietnam, dan Laut Cina Selatan. Batas-batasnya juga sudah Bapak jelaskan. Selatan, di sebelah utara ada negara Thailand dan Laos. Kemudian di sebelah barat ada negara Thailand, di sebelah timur Vietnam, di sebelah selatan Laut Cina Selatan atau Teluk Siam tepatnya. Berapa luas wilayahnya? Luas wilayahnya yaitu 181.300 km persegi. Ibu kotanya ada di Phnom Penh. Untuk pemerintahnya ini adalah salah satu bentuk negara komunis, namanya Republik Komunis. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden atau dewan negara, sedangkan kepala pemerintah ketua dewan menteri atau perdana menteri. Bahasa yang digunakan di Kamboja adalah bahasa Khmer, itu bahasa resminya, tapi juga ada bahasa Prancis yang dipakai.
Walaupun Kamboja adalah negara komunis, tapi penduduknya ada yang menganut mayoritas adalah beragama Buddha Theravada. Mata uang yang dipakai dalam kegiatan ekonomi adalah mata uang Rie. Iklim, kalau kita perhatikan dari letak garis lintangnya, berarti dia beriklim tropis muson. Ya. Bagaimana bentang alamnya? Keadaan alam di sana sangat tergantung dengan adanya Sungai Mekong. Sungai Mekong itu melintasi negara Kamboja sepanjang 500 km dari wilayah utara sampai ke selatan. Di Kamboja juga ada danau terbesar di Asia Tenggara, yaitu Danau Tonle Sap. Nah, Danau Tonle Sap. Nah, ini danau cukup besar menghubung dengan Sungai Mekong. Jadi pada waktu musim kemarau, ini Danau Tonle Sap akan mengalirkan air ke Sungai Mekong, tetapi begitu musim hujan, berbalik arah dari Sungai Mekong masuk ke Danau Tonle Sap, sehingga wilayah sekitar Danau Tonle Sap ini sering terjadi banjir karena meluahnya danau. Di Kamboja bagian tengah ini wilayahnya subur. Nah, kemudian di Kamboja juga pegunungannya berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi pembatas dengan negara Thailand. Jadi antara Kamboja dan Thailand dibatasi pegunungan. Cara membentuk setengah lingkaran. Di sebelah barat pegunungan ada namanya Gunung Kardamon. Ini ada puncak tertinggi di pegunungan Kamboja namanya Gunung Phnom Aural. Itu tingginya 1813 meter di atas permukaan laut. Di sebelah tenggara ada Gunung Gajah dan di sebelah utara ada Pegunungan Dangkret. Penduduk yang di sana di Kamboja itu mayoritas adalah dari etnis Khmer, ada 85%. Ada juga dari etnis Vietnam, ya, kemudian etnis Tiongkok, dan sedikit Muslim Cham. Ini hanya ada 100.000 orang, ya, kurang lebih begitu. Ada Muslimnya. Bagaimana perekonomiannya? Perekonomian negara Kamboja ini bertumpu kepada pertanian yang masih dikelola secara tradisional. Karena perang yang berkepanjangan menyebabkan perkembangan industri di Kamboja juga tidak terlalu bagus. Yang berkembang di sana ada industri semen tapi skalanya masih skala kecil, kemudian industri kayu dan rokok, dan juga perekonomiannya masih bertumbuh pada perdagangan. Kerjasama yang diikuti oleh negara Kamboja hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya, yaitu kerjasama dengan negara-negara dan organisasi-organisasi di bawah PBB. Ada ILO, ini tentang ketenagakerjaan, UNESCO, WHO, ASEAN, kemudian dengan IBRD, dan lain sebagainya. Itulah gambaran tentang negara Kamboja. Sekarang kita masuk ke negara komunis yang ada di Asia Tenggara yang kedua. Nah, ini kita perhatikan benderanya tidak jauh beda dengan negara Kamboja, yaitu terdiri dari dua warna. Di tengah-tengahnya ada warna biru, yaitu merah dan biru. Kira-kira negara apa ini? Ya, ini adalah negara. Di bawah ada tulisan Republik Demokratik Rakyat Laos. Berarti ini adalah lambang negara Laos dan bendera Laos. Berarti kita akan membahas tentang negara Laos. Kita simak peta negara ASEAN kembali. Di manakah letak Laos itu? Ya,
Ini ya, itu ada tanda panah. Itulah posisi negara Laos. Kita perhatikan letak geografinya. Kalau kita perhatikan di peta ini, berarti Laos tidak memiliki laut karena Laos dihimpit oleh negara Thailand, negara Kamboja, negara Vietnam, kemudian ada Myanmar atau Burma, juga negara Cina atau Tiongkok. Jadi posisinya dia tidak memiliki lautan. Berarti negara ini berada di antara negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Cina. Itulah letak geografi dari negara Laos. Dengan batas-batasnya, di sebelah utara itu dibatasi oleh negara Myanmar dan Cina. Di sebelah barat dibatasi oleh negara Thailand dan juga negara Myanmar. Kemudian di sebelah timur dibatasi oleh negara Vietnam, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Kamboja. Itu posisi geografi negara Laos. Sekarang kita perhatikan letak astronominya. Letak astronominya berada pada posisi 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Luas wilayahnya lebih luas daripada negara Kamboja, yaitu 236.804 km persegi. Ibu kotanya ada di Vientiane. Pemerintahannya Republik Komunis sama dengan Kamboja. Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya perdana menteri. Bahasa yang dipakai itu bahasa Lao. Itu bahasa resminya. Juga berkembang bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Kemudian agama yang dianut oleh penduduk negara Laos, walaupun negara komunis, mayoritasnya memeluk agama Buddha ya, berkembang di sana. Kemudian masih ada juga kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Penduduk yang mayoritas menempati negara Laos adalah etnis Lao. Itu ada 60%, kemudian ada suku gunung, kemudian orang Meo dan orang Yao. Itu yang menempati wilayah negara Laos penduduknya. Mata uang yang dipakai untuk transaksi ekonomi adalah menggunakan mata uang KIP. Iklimnya, kalau kita perhatikan garis lintang berarti dia termasuk iklim tropis. Cuman di sana ada 3 musim, yaitu iklim hujan yang panas terjadi pada bulan Juni sampai Oktober, iklim kemarau yang sejuk, kemarau tapi sejuk, itu pada bulan November sampai Februari, dan iklim pancaroba atau perubahan yang kering dan panas pada bulan Maret sampai bulan Mei. Bagaimana keadaan alamnya? Laos ini adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis, jadi masih memiliki hutan yang luas. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuknya tanpa melalui laut, berarti tidak memiliki sumber daya laut. Kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama. Yang pertama ada namanya barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar.
dengan puncak gunung tertinggi namanya Gunung Paubea. Itu tingginya 2.820 meter di atas permukaan laut. Lereng barat Pegunungan Anam, kemudian juga ada plato dataran tinggi namanya Plato Bolovens. Kemudian ada daerah lembah Sungai Mekong. Jadi ini juga dilalui oleh Sungai Mekong di daerah Laos. Ini membentang, memanjang, panjangnya 1.800 km. Ini menjadi urat nadi bagi penduduk negara Laos. Perekonomiannya bertumpu kepada kegiatan pertanian. Jadi negara-negara ASEAN ini masih banyak perekonomiannya mengandalkan pada bidang pertanian. Di samping itu juga ada pertambangan. Ekspor utama yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Ini yang diekspor oleh negara Laos. Sedangkan yang diimpor itu beras, ya walaupun tumpuannya negara pertanian, tetapi masih mengimpor beras, kemudian minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik. Ya, kerjasama yang diikuti ya, sama dengan yang negara Kamboja, yaitu ikut ASEAN, ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC. Ya, itu yang kerjasama yang diikuti oleh negara Laos. Ya, demikianlah paparan Bapak mengenai negara Laos beserta negara Kamboja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan disimak dengan bagus. Selanjutnya anak-anak akan Bapak uji pengetahuan kalian terhadap negara ini di CBT. Silakan dibuka kembali. Jadi di awal tadi kalian kerjakan kuis dulu. Sekarang kita akan menguji pengetahuan kalian tentang negara yang barusan Bapak jelaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.